Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Bilafada Putri dari Prodi PGST kelas 4. Di sini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah penulisan karya tulis ilmiah dosen Ibu Widya Nurjana MPD. Materi 1. Pemilihan topik penelitian dan contoh. 2. Pemilihan masalah penelitian dan contoh. 3. Pembatasan topik penelitian. 4. Penentuan judul dan contoh. Pengertian topik. Topik adalah kata serapan dari bahasa Yunani yaitu topoi, yang umumnya adalah tempat landasan dalam tulis-menulis. Topik penelitian sosial dapat berasal dari masalah di lingkungan sekitar. Sebagai seorang yang akan melakukan penelitian, perlu setidaknya meningkatkan wawasan dan daya kritis. Memilih topik. Topik adalah pokok pembicaraan yang dipilih dan biasanya merupakan hal yang menarik untuk dikemukakan dan diketahui umum. Topik adalah hal yang pertama kali ditentukan ketika penulis akan membuat tulisan. Topik yang masih awal tersebut selanjutnya dikembangkan dengan membuat cakupan yang lebih sempit atau lebih luas. Syarat topik yang baik. 1. Topik harus menarik perhatian penulis. 2. Diketahui oleh penulis. 3. Jangan terlalu baru, jangan terlalu teknis, dan jangan terlalu kontroversial. 4. Bermanfaat. 5. Jangan terlalu luas. 6. Topik yang dipilih harus berada di sekitar kita. 7. Topik yang dipilih harus yang menarik. 8. Topik yang dipilih ruang lingkup sempit dan terbatas. 9. Topik yang dipilih memiliki data dan fakta yang objektif. 10. Topik yang dipilih harus kita ketahui prinsip-prinsip ilmiahnya. 11. Topik yang dipilih memiliki sumber acuan. Pemilihan topik penelitian dan contoh. Pengertian topik penelitian. Pengertian topik penelitian adalah pokok dari penelitian atau pembicaraan dalam penulisan artikel ilmiah. Topik penelitian ini berada sebelum seseorang melakukan penelitian. Hal ini lantaran topik penelitian akan menjadi landasan dasar setiap kegiatan penelitian dilakukan. Pemilihan topik penelitian. 1. Penelitian sesuai dengan bidang si peneliti. 2. Bermanfaat bagi masyarakat khususnya subjek penelitian. 3. Mengetahui hakikat dasar perbedaan jenis penelitian. 4. Masalah yang diambil bersifat baru. 5. Tema yang sedang tren atau hot topic. Contoh topik penelitian. Contoh topik penelitian sosial yang dapat dengan mudah dilakukan misalnya saja dalam wisata, budaya, atau perkembangan dalam masyarakat. Konkretnya seseorang dapat melihat topik penelitian mengenai perkembangan desa adat Panglipuran, Kabupaten Bangli di Bali. Dalam topik penelitian yang telah dicontohkan ini, kita dapat melakukan penelitian mengenai adat Panglipuran dan perkembangan yang ada di dalamnya. Selain itu juga, penelitian dapat menggali perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat di wilayah tersebut, yang dianalisa kemunduran dan juga kemajuan yang terjadi di dalamnya. Pembatasan topik penelitian. 1. Pembatasan memungkinkan penulis untuk menulis dengan penuh keyakinan dan kepercayaan, karena topik itu benar-benar diketahuinya. 2. Pembatasan dan penyempitan topik akan memungkinkan penulis untuk mengadakan penelitian yang lebih intensif mengenai masalahnya. Dengan pembatasan itu, penulis akan lebih mudah memilih hal-hal yang akan dikembangkan. Pemilihan masalah penelitian dan contoh. Pengertian masalah penelitian. Masalah penelitian adalah sesuatu hal atau kejadian yang dijadikan sebuah penelitian dengan mempertimbangkan beberapa hal dalam menentukan suatu masalah dalam penelitian sehingga memperoleh jawaban yang diinginkan. Pemilihan masalah penelitian. 1.
mengidentifikasi lingkup masalah. 2. Bekerja pada suatu tim proyek penelitian. 3. Membaca literatur. 4. Meneliti teori-teori yang sudah ada. 5. Melakukan replikasi penelitian. 6. Jenis-jenis masalah penelitian berdasarkan tingkat eksplanasinya. Masalah penelitian bisa diklarifikasikan ke dalam 3 jenis bentuk masalah penelitian, yaitu deskriptif, komparasi, dan asosiasi. 7. Cara merumuskan masalah penelitian yang benar. Contoh masalah penelitian. Masalah deskriptif. Misalnya, apa pengertian narkoba? Masalah komparatif. Adakah perbedaan motivasi belajar siswa SMA negeri dengan SMA swasta di DKI Jakarta? Masalah asosiatif. Bagaimana pengaruh promosi digital di media sosial Instagram perusahaan X dengan jumlah penjualan pada bulan Maret 2020? Pengertian judul. Judul adalah perincian atau penjabaran dari topik. Judul lebih spesifik dan sering telah menyiratkan permasalahan atau variabel yang akan dibahas. Judul pada karangan ilmiah harus singkat dan padat, menarik perhatian, serta menggambarkan garis besar inti pembahasan. Fungsi judul. 1. Merupakan identitas atau cermin dari jiwa seluruh tulisan. 2. Temanya menjelaskan diri dan menarik sehingga mengundang orang untuk membaca isinya. 3. Gambaran global tentang arah, maksud, tujuan, dan ruang lingkupnya. 4. Relevan dengan seluruh isi tulisan, maksud masalah, dan tujuannya. Syarat-syarat judul yang baik. 1. Asli, tidak menggunakan judul yang sudah ada sebelumnya. 2. Mencakup seluruh isi tulisan. 3. Singkat, yaitu tidak boleh mengambil bentuk kalimat atau frase yang panjang, tetapi harus berbentuk kata atau rangkaian kata yang singkat. Usahakan judul tidak lebih dari 5 kata. 4. Logis. 5. Provokatif, yaitu harus menarik dengan sedemikian rupa sehingga menimbulkan keinginan tahu dari tiap pembaca terhadap isi buku atau karangan. 6. Relevan dengan topik, yaitu mempunyai pertalian dengan temanya atau ada pertalian dengan beberapa bagian penting dari tema tersebut. 7. Menarik perhatian. 8. Sebaiknya judul berkalimat pendek, maksimum 10-15 kata. 9. Sesuai dengan perkembangan zaman dan membuat pembaca ingin mengetahui persoalan yang dilingkupinya. Macam-macam judul. 1. Judul langsung. Judul yang erat kaitannya dengan bagian utama berita, sehingga hubungannya dengan bagian utama nampak jelas. 2. Judul tidak langsung. Judul yang tidak langsung berhubungan dengan bagian utama berita, tetapi tetap menjiwai seluruh isi karangan atau berita. Penentuan judul dan contoh. 1. Disesuaikan dengan topik penelitian. 2. Melihat referensi dari judul penelitian terdahulu. 3. Temukan latar belakang masalah. 4. Tentukan sumber data yang diambil. 5. Fokus pada sasaran yang dituju. 6. Mengembangkan penelitian yang sudah ada. 7. Merumuskan judul penelitian. 8. Harus menerapkan judul yang baik dan benar. 9. Penyusunan judul penelitian. Contoh penentuan judul. Contoh. Cara belajar siswa SD dalam menghadapi ujian nasional. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.